Tadi kita Kirain apa? janjiannya halo hai. Ya udah lah ya nggak apa-apa. Apa kabar nih adik-adik semua? Hari ini kita ketemu lagi di ibadah Gilgal Kids. Nah adik-adik, hari ini kita ibadahnya spesial service loh. Spesial? Ya. Kalau biasa aku spesial makan nasi goreng tuh ada telurnya. Ini suka ini juga. Ya. Biasanya ada sosis juga. Tapi kayaknya tapi kayaknya bukan tentang makanan. Bukan tentang makanan. Sih. Tadi spesial service-nya The Pentacles. Oh, wow. Kak Robert kayaknya seru banget nih Ya, hari ini. aku gak sabar nih. Kalau gitu, Yes. karena aku udah gak sabar, Kak Robert juga gak sabar, adik-adik juga semuanya pasti nunggu-nunggu kan. Hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Yes. Kalau gitu langsung aja yuk, kita mau ajak adik-adik semua untuk langsung bangkit berdiri. Karena kita mau mulai ibadah hari ini dengan puji-pujian. Yeay, nanti dalam hitungan ketiga kita mau bilang, it's time to praise God. 1, 2, dan 3. It's time to praise God. Halo semuanya, happy Sunday. Yuk, kakak ini mau ajak kita semua untuk nyanyi lagu ini yuk. Nothing, absolutely nothing. Nothing, absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, absolutely nothing. What can make us separate?
adik-adik, sekarang kakak ini mau ajak kita untuk sama-sama fokus. Kita mau bawa penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat sama Tuhan. Kakak ini mau ajak kita untuk nyanyi lagu ini sama-sama ya. Yuk. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Katakan engkau setia. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Nah, ini mau ajak kita untuk sama-sama nyanyi dari awal, tapi lebih sungguh-sungguh lagi kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama bilang rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia Tuhan, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kakak ini mau ajak kita angkat tangan sama-sama yuk. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Yang rindu Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ingin bersamamu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami, biar semua menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, Karabat, semuanya udah nyanyi dengan semangat, penari, loncat, semua sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan Yes. Yesus. Bener-bener hari ini adalah hari yang spesial ya. Bener banget nih Kak Robert banget. Tapi Kak Robert bentar, ngomong-ngomong tentang sesuatu yang spesial, kayaknya kita perlu tahu nggak sih hari ini tuh apa, kita mau belajar apa, pembahasannya tuh apa? Judul ibadah kita The Pentecost. Nah, tapi kan pasti ada adik-adik yang nggak tahu. Mungkin dari kita juga kita perlu belajar lagi, kita perlu cari tahu lagi Kak Robert. Ya udah, aku pergi dulu ya cari tahu. Enggak. Cari taunya nggak perlu sampai keluar ke Aku pikir harus keluar. Kita mau dengerin seseorang yang mau kasih tahu. Nah, benar itu. Kasih tauin kita tentang The Pentecost. Bener. Oke. Tapi kita punya segmen namanya Biblepedia. Wow, Biblepedia. Nah. Pasti aku tahu. Yang bawakan tuh pasti The Master kan? Bukan. Tidak semuanya dibawain sama The Master. Oh, dia ya. Kita punya teman-teman lainnya. Wah, aku penasaran nih Kak Yunik. Nah, adik-adik juga pasti kenal kok. Kak Robert juga pasti kenal Siapa orangnya. ya? Nah, kalau gitu yuk kita belajar sama-sama ya.
Let's go. Let's go. Hai adik-adik, selamat datang di Biblepedia. Biblepedia akan dibawakan oleh saya, Kakak Herni, bukan The Master. Oke, kita fokus. Jadi, hari ini Kakak Herni akan menjelaskan mengenai Hari Pentakosta. Apa sih sebetulnya Hari Pentakosta itu? Dulu banget, Hari Pentakosta dikenal sebagai Hari Raya Panen Gandum. Nah, lalu waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-murid bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong yang akan menolong mereka untuk menceritakan firman Tuhan kemanapun mereka pergi. Nah, pada waktu Hari Pentakosta itulah Roh Kudus itu turun atas murid-murid. Makanya saat ini Hari Pentakosta dikenal juga sebagai Hari Pencurahan Roh Kudus. Lalu apa ya yang terjadi waktu Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta di Alkitab itu? Kita nonton aja deh video berikut ini. God's super helper. Jerusalem was packed. People from all over the Roman Empire were visiting for a celebration. But Jesus' disciples were nowhere to be found. Really? Why? You see, after Jesus died on the cross, they had gotten some good news and some sad news. What was the good news? Jesus was alive! Yes. That was good news. And, what was the sad news? Jesus was going to leave them. Oh, But there was also some other good news. good. Oh, double good. What was it? It was time for Jesus' friends to spread the good news about his kingdom. But that's a ginormous job. Which is why Jesus left them with even more good news. Jesus promised to send his followers a helper. A helper? Who? No one knew. So, for the time being, Jesus' friends hid in Jerusalem, waiting and praying. They hid? They didn't want the Pharisees and Sadducees coming after them like they had come after Jesus. So, they were trying very hard not to attract too much attention. I get it. One day passed, then two, then... We've been praying for 3 days, and still no sign of the helper. What should we do? What Jesus told us to do, I guess. So they continued to pray. 4 days passed. 5, 6, 7, 8. It's been 9 days. What should we do? Then, on the 10th day, boom! Boom? A sound like a huge wind filled the house. And something that looked like little flames of fire appeared over their heads. What was it? The Spirit of God, the Holy Spirit. Whoa! Was the Holy Spirit the helper Jesus promised? Yes, the Helper had come. Amazing! And something even more amazing happened, because as the disciples were filled with God's Spirit, they began to praise God. And Great is the Lord, and horodovad burstogast. Huh? What did you say? Horodovad burstogast. Basia nestoy espisior. Hey, how do you know that language? everyone in the room began speaking in different languages that they did not know. Whoa! That was really helpful because, remember, during those days, people from all over the Roman world were visiting Jerusalem.
Suddenly, they were hearing all about Jesus in their own language. It was A miracle! Hey, everybody! Have I got news for you? Wait, I thought Jesus' friends were all hiding. not anymore. God's helper helped them to be brave. Peter boldly told the people all about Jesus. And guess what? There's more? Oh, yes. The crowd was so amazed with Peter's message that, well, guess how many of them became followers of Jesus that day? Let's see. 10, Higher, 20, higher. 30, 40, 60, 100? 3,000. What? Yep. Then Jesus' disciples started bravely talking about Jesus all over Jerusalem. Everyone must have been amazed. They were, except for, well, you know who. Yep, still us, the Pharisees and Sadducees, and just as grumpy as ever. Hey! You better stop talking about Jesus or we'll arrest you. They threatened the disciples, but the disciples went on telling people about Jesus anyway. Because Jesus sent them the helper? Yes, for the first time ever, God's Spirit and power were available for all of Jesus' followers. And with that power, they would go out and change the world. Nah, adik-adik, dari video yang barusan kita lihat, kita belajar bahwa ternyata waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berjanji kepada murid-murid untuk memberikan seorang penolong yang akan menolong mereka untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Lalu pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun atas mereka, atas murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu menjadi orang-orang yang sangat ketakutan. Mereka tuh nggak berani untuk keluar rumah. Bahkan ketika mereka akan berkumpul bersama-sama, mereka melakukannya di dalam ruangan yang tertutup. Mereka tutup rapat-rapat semua pintu dan jendela. Karena mereka sangat ketakutan. Mereka takut ditangkap dan dipenjara. Karena itu, waktu Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus pada hari Pentakosta, tiba-tiba saja terjadi mujizat. Murid-murid menjadi orang-orang yang sangat berani. Mereka dengan sangat berani menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Mereka memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan karena apa yang mereka lakukan itu, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, adik-adik, tahu nggak bahwa amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya itu nggak cuma untuk murid-murid Tuhan Yesus yang di Alkitab aja, tapi juga berlaku untuk kita semua murid-murid Tuhan Yesus yang ada saat ini. Karena itu, kita juga perlu untuk mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup kita, menolong kita, memampukan kita untuk memberi kekuatan dan kesanggupan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, memberikan kesaksian tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita kepada orang lain. Kepada siapa aja kakak? Kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, tetangga kita, pokoknya semua orang deh yang banyak yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu siapa yang hari ini siap untuk mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidupnya? Kakak Herni mau ajak adik-adik semua untuk kita sungguh-sungguh fokus, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengundang Roh Kudus di dalam hidup kita. Hai adik-adik, ada dengan Kak Evelyn, lalu ada Kak Yunik, lalu ada Kak Randy. Hari ini kakak-kakak yang ada di tempat ini mau untuk mengajak adik-adik untuk kita berdoa lebih dalam lagi ya. Hari ini kita belajar tentang Pentakosta ya, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam kehidupan setiap orang.
Wah seru banget ya, tadi udah dengar ceritanya. Kak Herni udah cerita panjang dari tadi ya. Nah sekarang kakak mau juga mengencourage setiap adik-adik. Adik-adik kalau tadi dengar, kalau Roh Kudus itu dicurahkan dan Roh Kudus itu benar-benar adalah seseorang yang diberikan kepada kita. Jadi bukan cuma untuk kakak Evelyn, bukan cuma untuk kakak Yunik atau kakak Randy. Tapi buat adik-adik juga ya adik-adik. Nah ingat Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Ya jadi gak usah khawatir, gak usah takut. Ini apa ya? Enggak apa-apa. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Ya, dia yang akan menolong kita di saat kita mengalami kelemahan, kesulitan, dalam keadaan apapun, Roh Kudus yang akan selalu bersama dengan kita. Lalu yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh penghibur adik-adik ya. Adik-adik mungkin sedang mengalami sedih, mengalami lagi berduka, bingung kalau mau doa tapi kok kayak lagi sedih, gimana mau berdoanya gak keluar kata-katanya gitu adik-adik. Ingat waktu kita ada dengan Roh Kudus itu yang akan memberikan penghiburan buat setiap dari kita. Dan yang keempat, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Waktu adik-adik baca firman, adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa berdoa, Roh Kudus tolong kasih tahu aku ya, ini maksudnya bagaimana. Dan biar kebenaran itu yang membebaskan adik-adik. Adik-adik jadi lebih mengerti, adik-adik jadi tahu bagaimana dalam menghadapi kehidupan sehari-hari adik-adik. Ya, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima berbunyi seperti ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi hari ini Kak Evelyn, Kak Yunik, dan Kak Randy kita mau menolong adik-adik untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, supaya adik-adik itu sungguh-sungguh hatinya terbuka, supaya adik-adik mengalami, jadi berani. Kalau tadi dengar ya ceritanya ya yang dipenuhi Roh Kudus, murid-murid Yesus tadinya takut. Tapi waktu dipenuhi dengan Roh Kudus jadinya berani. Sebelum dipenuhi takut, setelah dipenuhi jadi berani ya. Dan jadi berani bersaksi, jadi berani cerita tentang Injil, cerita tentang Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita sedang memberitakan amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum waktu dia naik ke surga ya dia bilang inilah menjadi amanat, ini yang menjadi perintah untuk kita perlu untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Adik-adik mau? Mau? Yes ya. Sekarang siap-siap ya. Boleh duduk dulu gak apa-apa. Duduk dulu gak apa-apa. Tapi adik-adik ambil waktu untuk tenang ya. Ayo semua fokus. Tenang, kita mau nyanyi satu lagu, kita mau menyembah. Setelah itu Kak Evelyn, Kak Yunik, dan Kak Randy akan bantu adik-adik untuk masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. Are you ready? Yes ya. Kita mau nyanyi satu lagu ini dibantu sama Kakak Yunik. Kakak Yunik mau ajak adik-adik semua untuk kita naikkan pujian penyembahan ini buat Tuhan ya. Dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Sama-sama yuk. Kita mau bilang Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama bilang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
hadiratmu. Katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah. Nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu bagi anak-anak ini Tuhan. Mereka perlukan Engkau. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah siap dan mau terima baptisan Roh Kudus, boleh bangkit berdiri. Ya, boleh bangkit berdiri, siap-siap. Gak usah lihat kiri dan kanan, karena ini adalah sebuah keputusan pribadi adik-adik dengan Tuhan. Ya, jangan biarkan hal yang lain atau orang lain membuat kamu jadi aku gak mau soalnya dia gak ikut. No, this is your decision. Ini keputusan kamu. Ya, yang sudah siap, yuk sekarang tutup matanya, ya, lipat tangannya dan ikuti Kak Evelyn berdoa dulu ya. Sama-sama kita naikkan doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mau membuka hatiku kepada Engkau, Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidupku. Ampuni segala dosa, segala penghalang yang ada dalam hidupku. Aku mau bertobat, dan aku mau datang kepada Tuhan. Saat ini aku buka hati. Aku buka hidupku untuk menerima baptisan Roh Kudus. Baptis aku ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau terima kuasa yang Tuhan siapkan untuk aku terima. Terima kasih Tuhan. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tangan. Angkat tangan, tidak ada lagi yang lihat kiri kanan. Ya, sama-sama kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya,
nyanyikan dari awal. Haleluya. Mari kakak-kakak dampingi adik-adik, kakak-kakak yang melayani. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ini sebuah momen yang penting dalam hidup anak. Mari support adik-adik kita. Haleluya. 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 Saat ini aku berdoa, saat ini aku melepaskan setiap anak-anak yang mengalami sakit penyakit, setiap anak-anak yang mengalami keterikatan, saat ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keterikatan pada gadget, pada keterikatan pada hal yang jahat, saat ini aku lepaskan di dalam nama Yesus. Biar kuasa dosa saat ini dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar saat ini Tuhan, Engkau baptis mereka. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Baptis mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus mengalir, menjamah, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Shikarabaya rata, sikarabaya rabaya 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 rabah. Dicurahkan rohmu Tuhan. Dicurahkan Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Kami melepaskan Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja, memulihkan Tuhan. Bahkan setiap hati yang terluka Tuhan jamah, Tuhan jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit mengalami kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang mengalami hatinya terluka dipulihkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami dibully, yang mengalami dikecilkan, disudutkan, saat ini mereka pulih di dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus memberikan mereka roh keberanian, memampukan mereka untuk bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, shikarabaya rabaya raba, orata syakarabaya raba. Mari kakak-kakak tumpang tangan bagi adik-adik. Lepaskan kuasa Tuhan, lepaskan biar Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Mengalir saat ini, mengalir saat ini, pembebasan, kelepasan mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh hari ini adalah hari pembebasan, hari kelegaan, hari kelepasan bagi anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Thank you Jesus. Shikarabaya rabaya raba. Mari yang sudah terima baptisan Roh Kudus dan berasa di mulutnya kayak pengen ngomong kata-kata yang lain, ayo terus bicara. Itu datang dari Tuhan, bukan datang dari si jahat. Dari Tuhan Yesus yang sayang kita ya. Mari sama-sama keluarkan shikarabaya raba. Nanti Tuhan yang taruh bahasa-bahasa baru. Kak Evelyn gak bisa ajar, tapi Tuhan yang bisa menaruh kata-kata bahasa-bahasa yang baru dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Shirabaka rabaya raba. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama terakhir kali kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bilang haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya.
baptisan Roh Kudus, sama-sama bilang amin. Oleh, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kitab dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Ayat hafalan minggu ini diambil di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Adik-adik, Tuhan berjanji untuk mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita melakukan amanat agung yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Oleh karena itu adik-adik perlu mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita diberikan kemampuan dan keberanian menceritakan nama Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk sekali lagi kita baca ayat hafalan minggu ini ya, diambil di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, ibadahnya benar-benar spesial ya. Betul Kak Robert, hari ini kita belajar sesuatu dan pastinya diberkati Betul. sekali. Dan adik-adik telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan Betul mereka. Sekali. Yes, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Robert dan Kak Yunik ingin mengajak adik-adik lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami menerima Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Roh Kudus dalam kehidupan kami, Roh Kudus memberikan kemampuan dan keberanian untuk menceritakan nama Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi, yang belum mengenal Tuhan. Dan kami percaya suatu saat nanti orang-orang yang kami kasihi tersebut akan mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya firman-Mu hari ini tetap tinggal dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Parents, jangan lupa untuk selalu mengecek Parents Guide yang sudah tersedia di YouTube @GBI_Gilgal_PIK atau di Instagram @GilgalKids. Yes. Kalau gitu, sampai ketemu minggu depan semuanya. Bye-bye. Happy Sunday. Adik-adik, sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin selama ini masih
ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yuni, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn, dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal Kids. Bye.